Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya latar belakang di belakang saya ini, begitu indahnya pemandangan alam yang disuguhkan ya. Tetapi kalau kita melihat keadaan kondisi dunia sekarang ini, maka semuanya itu berbalik ya 180 derajat. Karena kalau kita melihat keadaan kondisi dunia ini adalah semakin buruk ya, adalah semakin tidak baik. Tetapi biarlah pada saat pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kadangkala apa yang kita pikirkan, jalan yang akan kita lalui itu berbeda dengan apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pagi hari ini di dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah kita berandai-andai tentang hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita sering membayangkan hal yang buruk, maka langkah hidup kita akan semakin terbelenggu oleh kekhawatiran dan ketakutan. Bebaskanlah diri kita dari kekhawatiran dan ketakutan dengan cara kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 dan juga di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ayat ini menerangkan bahwa ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita, mari biarlah kita mau serahkan dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita membuat hidup kita itu menjadi rumit dengan mencemaskan tentang apa yang kita makan, minum setiap hari ya, tentang pekerjaan, tentang keluarga atau apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kita khawatir dan berkata apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Semua itu dikatakan dicari oleh semua bangsa. Tetapi firman Tuhan mengatakan cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Jadi kekhawatiran, ketakutan jangan menguasai, jangan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita cari terlebih dahulu Tuhan. Ya, kita cari Tuhan dan kebenarannya. Maka di situ kita akan mengalami bagaimana Tuhan itu tetap senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kita. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang tidak terduga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa merancangkan jalan-jalan kehidupan kita dengan kekuatan, dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan jalan daripada Tuhan. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan seperti dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 tadi. Bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Ya, rancangan kita itu bukan rancangannya Tuhan. Artinya biarlah kita tetap senantiasa mengalir sesuai dengan jalannya Tuhan. Bukan dengan jalan kita sendiri. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Pemazmur mengatakan bahwa ketika mau senantiasa berjalan pada jalannya Tuhan, maka dia akan menjadi gembala dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan kebaikan Tuhan itu akan senantiasa menyertai seumur hidup kita. Jadi apapun situasi keadaan yang mungkin dunia tawarkan saat ini ya, dunia menawarkan hal-hal yang menakutkan, dunia menawarkan hal-hal yang mengkhawatirkan.
Tetapi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan kita mau berjalan sesuai dengan jalan dan rancangannya Tuhan, maka firman Tuhan katakan kebaikan Tuhan itu akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Untuk itulah mari biarlah kita mau buang segala kekhawatiran dan ketakutan kita melalui apa? Melalui yang pertama, kita mau senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya kita mau senantiasa mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan diberkati orang-orang yang mau mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita tetap senantiasa memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada situasi, bukan memandang kepada keadaan yang kita hadapi. Tetapi biarlah kita mau tetap senantiasa memandang kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Hal yang kedua yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita, untuk kita boleh tetap senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ya, ketika kita boleh tetap senantiasa mau percaya kepada Tuhan, menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, maka di situ Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Ketika kita mau tetap senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati kita, menguatkan dan meneguhkan iman kita, kita akan mengalami bagaimana Tuhan itu akan tetap senantiasa menyertai kita. Kita akan mengalami bagaimana Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, Tuhan tetap senantiasa ada dan Tuhan tetap senantiasa menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tuhan juga tidak sekali-kali meninggalkan kita. Ya, jadi luar biasa ketika kita mau senantiasa memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita mau menguatkan iman kita, maka di situ terobosan yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam setiap jalan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini, renungan pagi hari ini boleh sama-sama menguatkan kehidupan kita. Situasi boleh tidak baik, keadaan mungkin buruk dalam kehidupan kita, tetapi kita punya Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita. Dia yang akan menjadi jawaban atas setiap apapun situasi keadaan yang kita hadapi. Puji Tuhan, biarlah pagi hari ini firman Tuhan boleh sama-sama memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada semua oleh karena anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi ini biarlah kami mau melangkah pasti bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, jalan-Mu bukan jalan kami, rancangan-Mu bukan rancangan kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap senantiasa seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah masa-masa yang sukar sekalipun Tuhan, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menjaga, memelihara kehidupan kami. Pagi ini kami doakan buat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat para staf. Kami berdoa buat para pengerja, para aktivis gereja yang ada Tuhan. Satukan hati kami di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah boleh Engkau nyatakan melalui pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami Tuhan. Kami juga doakan buat umat-umat Tuhan yang saat ini mereka mungkin sedang menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan mereka Tuhan. Ajar kepada jemaat Tuhan untuk mereka tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh tetap senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan sehingga mereka boleh melihat bagaimana kemurahan, kebaikan Tuhan itu benar-benar mereka alami dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu. Terima kasih. Bangsa dan negara juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, para pemimpin bangsa kami, biarlah Tuhan berikan hikmat, roh takut akan Engkau, dan kesejahteraan
negara kami ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap umat-umat Tuhan yang takut akan Engkau, ketika mereka menaikkan doa-doa mereka adalah doa-doa yang berbau harum di hadapan Engkau. Setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa negara kami, Tuhan juga tolong, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jawaban dari setiap permasalahan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa negara kami ini boleh alami kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.